Duiru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat klip parodi tentang Radio Komunitas Kebijakan di Asia Selatan, pendekatan ekologi kebijakan musyawarah, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-13. Baik, kita langsung pada videonya. Buat kakak mau tanya, bisa tidak? Oh, bisa sekali Kak, ini bisa. Ini kakak mau tanya tentang ini kebijakan komunitas sekarang itu bagaimana yang terjadi di negara kita saat ini ataukah di luar negara kita? Oh, oke, baik Kakak ya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa bagian sih, tapi tidak semua juga sih, hanya gambaran begitu saja. Itu pun dari buku sih yang saya baca ya, dari buku yang saya baca saya akan menjelaskan sedikit Kakak ya. Baik, Radio Komunitas Kebijakan di Asia Selatan, pendekatan ekologi kebijakan musyawarah. Di bagian ini kita perlu mengetahui beberapa bagian penting, yaitu ada mitos netralitas. Dari mitos netralitas ini ada beberapa para ahli yang meneliti mitos kenetralan tersebut. Nah, ada Mark Raboy, Des Friedman, Paul Chakravarty, dan Kartin Sarikakis meneliti mitos kenetralan yang mengganggu teori kebijakan media, menjunjung tinggi keunggulan moral dari proses pembuatan kebijakan birokrasi. Laswell menyarankan bahwa prosesnya sedang bebas dari pengaruh politik dan pada dasarnya non-partisan. Namun, Samarajiva dan Sale pada tahun 1990 di kemudian hari menyoroti karya Daniel Lerner dan peran Laswell dalam merumuskan kebijakan untuk pemerintahan AS propaganda di Timur Tengah selama Perang Dingin, menunjukkan bahwa tempat-tempat yang menguntungkan dari mana kebijakan dibuat tidak pernah netral dan netral syarat dengan nilai dan motif intrinsik. Masyarakat informasi dan struktur pemerintahan antara negara yang menyertainya hanya memastikan bahwa kebijakan media lebih jauh tertanam dalam politik multilateral dan perdebatan yang mengelilinginya. Des Friedman berbicara tentang melampaui melihat kebijakan media sebagai depolitisasi atau ditentukan secara teknologi. Yang berikut ada melampaui keharusan teknologi. Banyak penelitian akademis tentang kebijakan media telah berpusat pada teknologi, dengan menekankan pada teknologi sebagai kekuatan yang menciptakan media. Maka studi tentang kebijakan media secara historis membatasi kebijakan berdasarkan pembuatan kebijakan khusus menengah. Gaya belajar ini khusus menengah kebijakan dalam silo sekarang mubazir dengan datangnya teknologi digital telah menyebabkan kaburnya batas antara media dan produsen-produsen. Brahman pada tahun 2004 berbicara tentang pengaburan media, fungsi, industri, dan genre. Dengan datangnya teknologi digital, belum lagi konvergensi gaya komunikasi. Dia juga menelusuri evolusi teknologi dari alat untuk teknologi ke metateknologi. Brahman memperhatikan kesulitan dalam memastikan bahwa kebijakan sepadan dengan perbaikan di teknologi karena jeda waktu dalam memahami teknologi baru dari perspektif regulasi dan implementasi kebijakan untuk mengatasinya. Yang berikut ada tentang pengaturan multilapis dan pluralitas aktor. Kebijakan media saat ini sejalan dengan semua kemajuan dalam pemerintahan global mekanisme. Tidak bekerja hanya dalam lingkup negara bangsa. Sejak tahun 1970-an ketika dunia ketiga bersatu dan menjadi ujung tombak panggilan untuk tata informasi dan komunikasi dunia baru. Untuk berkumpulnya masyarakat sipil di KTT Dunia di Masyarakat Informasi di Tunis pada tahun 2005 telah terjadi pergeseran yang sangat besar dalam proses pembuatan kebijakan media tingkat lapisan pengaturan
dan aktor yang tertanam memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan media. Kebijakan media, Brahman mengatakan, semakin menjadi tempat agnostik dengan berbagai aktor dan institusi yang mempengaruhi dan menambah framing kebijakan dari beragam pengaturan organisasi internasional, nasional, non-pemerintahan, akademis, regional, dan banyak lagi. Nah, bahkan ketika seseorang mempelajari kelembagaan formal, kerangka regulasi, Brahman melihat bagaimana sebagian besar kebijakan media terbesar di seluruh kementerian, dalam arti kementerian yang menangani informasi teknologi, komunikasi, dan keamanan, semuanya terlibat dalam pengumuman kebijakan. Mekanisme non-formal ini terjadi di pinggiran formal. Pembuatan kebijakan harus dimasukkan ke dalam studi tentang kebijakan media. Friedman membandingkan modal pluralis, neoliberal, dan liberal tentang kebijakan media, berbicara tentang bagaimana kebijakan memang dirumuskan oleh departemen pemerintahan yang bersangkutan. Sulit untuk memperhitungkan pengaruh seperti ini, dan itu membuat mendefinisikan bidang kebijakan media agak sulit. Fokus Lucivides pada tataran supranasional, di mana pembuatan kebijakan media semakin berlangsung, terutama karena proses globalisasi, jaringan, dan perkembangan teknologi. Yang berikut ada Global Media Policy Day Mapping Project. Proyek pemetaan kelompok kerja kebijakan media global berupaya untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang media. Proses pembuatan kebijakan berlangsung di berbagai. Proyek ini memeriksa berbagai isu yang berkaitan dengan kebijakan media global, keragaman aktor yang beroperasi dalam keadaan dan pengaturan yang berbeda, tempat di mana pembuatan kebijakan dalam segala bentuknya berlangsung, proses pembuatan kebijakan di semua tingkat, dan akhirnya hubungan antara aktor, isu, tempat, dan proses. Tiplicity berasal dari ide konvergensi untuk mendefinisikan masing-masing elemen untuk memastikan inklusivitas. Yang dimaksudkan dengan media adalah semua ruang yang memungkinkan komunikasi manusia. Mengingat kemajuan teknologi, ruang-ruang ini padat dan beragam. Campuran cara tradisional dan modern memungkinkan beragam orang untuk berkomunikasi. Raboy dan Padovani termasuk teknisi infrastruktur. Nah, di sini ada dua para ahli lagi, teknis infrastruktur, yaitu Raboy dan Padovani, termasuk teknis infrastruktur dari spektrum ke server internet dan antara operasi infrastruktur yang semakin memungkinkan atau mengontrol komunikasi saat ini. Yang berikut ada kebijakan media kritis. Riset yang dilakukan di bidang kebijakan media sudah sering dilakukan untuk mempelajari dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan, terutama pembatasan mereka berdasarkan media tertentu, teknologi yang digunakan, pengangkutan, dan konten. Pendekatan sempit untuk mempelajari kebijakan media ini merusak beragam proses, aktor, latar, dan dasar sosial menghalangi perumusan kebijakan dan penetapannya dalam undang-undang. Pada akhirnya melalui praktik legislatif. Berasal dari pemahaman ini, di sana telah tumbuh minat di bidang dengan karya-karya terbaru selama terakhir dekade menantang konseptualisasi sempit kebijakan media. Upaya-upaya untuk mendefinisikan munculnya kebijakan media sebagai bidangnya studi memungkinkan pemahaman yang kontemporer, namun itu dasar-dasar kebijakan media yang berorientasi pada tindakan hanya dapat dipastikan dengan pemahaman tentang masa kini, sebagai bergantung pada sejarah, penuh dengan struktur kekuasaan yang terkonsolidasi secara historis, strategis, akumulasi, upaya subversi, dan repertoire dominasi dan resistensi yang menjadi ciri pendefinisian lapangan.